sebuah nama. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Seperti nama tadi, Muhammad Edzel. Itu ada doa di dalamnya. Harapan bahwa dia akan berbuat baik selama-lamanya. Coba kasih nama anak kita, Ya Khumaira. Artinya, kalau dia perempuan, Ya Khumaira. Apa itu? Yang kemerah-merahan pipinya. Nah, coba dipanggil. Misal kasih nama anak kita, kasih nama anak kita seperti nama-nama nabi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bayangkan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, tamu kehormatan kita siang hari ini, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan terkhusus yang kita hormati, Sahibul Bait yang mengundang kita datang ke tempat ini, Bapak Haji Hatta beserta keluarga, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah punya usul sama suaminya, Bang, kamu kan Nabi, harus ada penerus ke perjuangan. Maksudnya, ya kita tidak punya anak, kawinlah kau bang. Ah, yang benar aja. Ibrahim alaihissalam disuruh kawin sama istrinya. Apa dia bilang? Nggak tega saya, bah, sayang. Kaulah hidup, kaulah separuh jiwaku. Nggak mungkin saya mengecewakan. Kalau ini Allah kasih saya takdirku, ya sudah, nggak punya anak, nggak apa-apa. Diderasa terus, kawinlah kau bang. Ibrahim bilang, tidak mau saya, kawin kau. Saya tidak mau. Luar biasa, Ibrahim dipaksa nikah sama istrinya, tidak mau. Kita sekarang dilarang sembunyi-sembunyi. Ibrahim alaihissalam akhirnya apa? Selang beberapa saat dipaksa terus. Oke lah, baiklah kalau begitu, saya menikah. Siapa? Kata Siti Sarah, tidak usah banyak bicara, itu aja pembantu kita si Hajar. Jadi Siti Hajar itu pembantunya Siti Sarah. Selang beberapa saat nikah, Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar hamil. Selang beberapa saat hamil pula Siti Sarah, tapi sudah diizinkan suaminya nikah, apalagi sudah menikah. Maka ibu-ibu kalau sampai sekarang belum punya anak, nah, coba terapinya Siti Sarah. Ini Pak Nova ini luar biasa, 10 tahun menunggu anak baru dapat. Ada dua kemungkinan. Mana ini Pak Nova? Ada dua kemungkinan. Satu, suami yang sabar dan setia, menunggu sampai 10 tahun. Yang kedua, suami yang takut sama istrinya. Sama tahu takut, akhirnya tidak punya pilihan. Akhirnya dikabulkan kan? Nah, Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Inilah keturunan Islam. Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak. Inilah keturunan Yahudi. Jadi kita Islam dengan Yahudi itu satu nenek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, setelah beberapa saat usia Ibrahim alaihissalam usianya 13 tahun. Kira-kira Ismail 13 sampai 14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah mimpi Ibrahim, potong itu anakmu. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi kenapa jelas sekali? Kalau wahyu kenapa anak disuruh potong? Berpikir-pikir Ibrahim sepanjang malam. Pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka tanggal 8 Zulhijjah kita orang Islam sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Kita sunnah berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, potong itu anakmu. Bangun Ibrahim. Akhirnya dia berpikir, wah, ini bukan mimpi, ini wahyu, ini perintah Allah, saya harus laksanakan.
Tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim yakin mimpinya adalah wahyu. Maka kita tanggal 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah, dia panggil anaknya. Mail. Ismail. Sini kau dulu nak. Apa Pak C? Apa Pak? Saya diperintah Allah untuk potong kamu nak. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anaknya bapak dikasih tahu di rumah begini, apa jawabannya anaknya Pak? Bu ibu, kalau ada anaknya ibu, anak SMA dikasih tahu, nak, bapakmu potong kamu, apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya? Maka anak-anak di rumah jawabannya pasti apa? Kenapa saya Pak? Bapak saya masih muda, nenekku aja yang sudah tua. Atau ku aja yang sudah tua. Kok saya ini tuh nenek saya sudah sakaratil maut. Itu aja dipotong. Ini anak orang cerdas, tapi tidak soleh. Maka Ibrahim alaihissalam tidak meminta, ya Allah berikan saya anak cerdas. Tapi Ibrahim alaihissalam berdoa, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Ismail alaihissalam ditawarkan begini. Apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu. Insya Allah bapak dapati saya menjadi anak yang sabar. Setuju nak? Setuju. Lalu dia bilang Ismail, cuma ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Satu, bapak kalau potong saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Maka ini sebentar lagi hari penyembelihan. Tolong ini para ustadz, menyembelih jangan menyiksa binatang. Caranya apa? Pakai pisau yang tajam. Dan satu binatang, satu bismillah. Ya, karena saya lihat saya itu penjual-jual ayam di pasar, dia kasih masuk saja mesin. Itu haram dimakan, meskipun itu ayam. Nggak baca basmalah. Ya, ada yang baca basmalah, tapi orang kafir nggak sah juga, sama makan daging bangkai. Ada juga penjual ayam itu saya lihat ayam potong, 50 ayam dia potong, tapi cuma satu kali basmalah. Apa dia bilang? Bismillahirrahmanirrahim, kali 50 kali. Nggak boleh bos, satu-satu ayam, satu basmalah. Ya, nah, yang kedua, syarat kata Ismail alaihissalam, Pak, tolong ketika bapak menyembelih saya, tutup matanya pakai kain. Kenapa? Kalau bapak melihat saya, bapak pasti tidak tega melihat potong anaknya. Baik, yang kedua. Yang ketiga kata Ismail alaihissalam, tolong ketika bapak potong saya, ikat kaki dan tanganku dengan tali, supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, baju yang saya pakai sebaiknya jangan kena darah, supaya ibuku tidak melihat bekas-bekas darahku. Dan yang kelima, kalau saya sudah wafat, tolong depan rumah tidak ada anak-anak lelaki yang lewat seumuranku, supaya ibuku tidak mengenang saya. Baik, tanggal 10 Zulhijjah, dibawalah anaknya Ismail ke Mina sekarang. Maka tanggal 10 Zulhijjah sekarang, kita orang Islam disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji. Maka kita sunnah puasa 8, 9, 10 Zulhijjah. Nah sudah, jalanlah. Sampailah di situ, dibaringkanlah Ibrahim, Ismail. Ismail ditutup matanya, bapaknya tutup matanya. Ibrahim ambil pisau, Ismail diikat kaki dan tangannya. Lalu dia keluarkan pisaunya. Dia gorok leher anaknya, tapi tidak mempan. Dia gorok lagi, tidak mempan. Kata Ismail, Pak, lobet, bapak tidak serius. Kencangkan tenaga. Saya sudah kencang. Anak yang sudah belasan tahun, puluhan tahun diharapkan, anak satu-satunya, lagi lucu-lucunya, dia mau sembelih untuk apa? Ketaatannya kepada aku sebagai Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat takbir. Kalau kita lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka disunnahkan ketika kita menuju ke tempat lebaran, apakah lapangan, apakah masjid, kita membaca kalimat ini. Cuma anak-anak kita sekarang ini kayak yang dia baca kalau pergi lebaran. Bukan, ambil handphone, selfie, OTW khutbah Idul Fitri. Sampai di masjid, duduk lagi, menunggu ceramah. Sudah sholat sunnah 2 rakaat, dia foto sambil sujud. Alhamdulillah, salat tahiyatul masjid. Sholat pun dia foto. Tidak seperti ini. Maka bapak ibu, tuan-tuan, puan-puan, begitu datang ke masjid, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbir. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa kaitan dengan akikah?
Apa kita akikah ini? Satu, berilah nama anak yang baik. Ismail alaihissalam nama yang baik. Ibu bapak kasih nama yang baik anaknya. Ada lagi orang biasa berkata, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau kita tidak punya nama semua di sini. Yang paling repot pilkada. Pil caleg, tidak ada namanya. Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Anu semua namanya. Bagaimana cara milihnya? Maka bego orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Saya dosen ilmu komunikasi. Nama adalah simbol. Ketika bapak dengar nama saya, Dasat Latif, apa yang ada di benaknya? Ustadz yang suruh dorong istrinya masuk ke dalam sumur. Coba. Itu berarti nama adalah simbol. Ya. Yang kedua, coba sebut namanya orang Pak. Bapak sebut nama minimal ada dua yang saya tahu. Satu, agama. Dua, suku. Coba, nama Abdurrahman 99% pasti Muslim. Nama Bertus Titanus pasti bukan Islam. Iya toh? Ya. Yang kedua, dari nama saya bisa tahu sukunya. Contoh, Ambok Dalle, Anda mungkin Jawa. Ambok Dalle pasti Bugis. Margono, Jokowi, Jawa. Ya toh? Dari nama kita bisa tahu suku. Jadi salah besar ketika ada orang apa arti sebuah nama. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Seperti nama tadi, Muhammad Edzel. Itu ada doa di dalamnya. Harapan bahwa dia akan berbuat baik selama-lamanya. Coba kasih nama anak kita, Ya Humaira. Artinya, kalau dia perempuan, Ya Humaira. Apa itu? Yang kemerah-merahan pipinya. Nah, coba dipanggil. Misal kasih nama anak kita, kasih nama anak kita seperti nama-nama nabi. Nah, nama sahabat lah. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah kalau dia perempuan. Siapa Sumayyah, Mak? Ini Sumayyah, manusia pertama yang syahid membela agama Allah, dipaksa mengatakan Muhammad pembohong, Muhammad penipu, tapi dia tidak mau. Akhirnya dibunuh oleh Abu Lahab. Dialah Sumayyah, manusia pertama yang jihad mempertahankan imannya. Saya mau seperti Sumayyah, Nak. Saya kasih kau nama Khalid. Siapa ini Khalid? Inilah sahabat Nabi yang tadinya memerangi Nabi. Setelah dia masuk Islam, seluruh jiwa raganya dia perjuangkan Islam sampai akhir hayatnya. Sehingga tidak satu jengkal pun badannya, tidak ada bekas perang di dalam badannya. Saya mau kau itu nak bela agamamu nanti. Jangan mentang-mentang cinta bola, Nak. Saya kasih kau nama Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa mau jago main bola? PSSI sampai sekarang masih ribut. Apa yang kita kasih nama-nama yang baik, ya? Yang kedua, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah memberi makan. Soal makan, tuan-tuan, puan-puan, jangan cemas. Makan ini Allah yang jamin. Sekarang banyak orang korup, banyak orang menghalalkan segala cara, banyak orang menipu gara-gara apa? Untuk perutnya anaknya. Demi Allah, tolong tunjukkan saya di Palembang ini yang mati gara-gara kelaparan anaknya. Ada, Ibu? Ada kira-kira di Palembang ini yang mati kelaparan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita punya sifat tenggang rasa. Tapi yang mati gara-gara narkoba, yang mati gara-gara perkelahian, yang mati gara-gara khamar, pasti banyak. Berarti perut bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua. Setelah kasih nama, yang kedua memberi makan, yang ketiga mendidiknya. Dari tiga kewajiban orang tua ini, ternyata kita terlalu sibuk dengan perut, tapi kita lupa mendidik anak. Padahal yang paling sulit buat orang tua adalah mendidiknya. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, bu, apa makanannya? Tahu cicak, Ibu? Tahu cicak? Tahu. Apa makanannya cicak, Ibu? Nyamuk. Apa makanannya cicak, Pak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak di dinding, nyamuk terbang. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Enggak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam saja merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Allah perintahkan, kau nyamuk, terbang kau masuk di mulutnya itu nyamuk. Masuk di mulutnya itu cicak. Allah yang perintahkan. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak berkata, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak, kasihan. Ayo, Allah yang Maha Kaya. Jadi bapak jangan cemas soal makanan. Allah yang ngatur rezekinya. Yang ketiga, mendidiknya ini yang susah. Bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca
buku riset penelitian mendidik anak, silakan baca majalah psikologi pendidikan, silakan. Tapi sesat dan keliru ketika bapak tidak membuka Quran. Bagaimana Quran dalam mendidik anak? Baca surah Luqman, mulai dari 16 sampai 23. Di situ jelaskan, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Berarti yang pertama didik anaknya tentang akidah. Bagaimana cara memperkenalkan akidah? Anak-anak kita senang dengan lagu. Coba lihat, lagu-lagu kita dulu waktu kecil kan? Ada lagunya begini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti itu kalimat akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu ganti. Ibu-ibu mestinya itu ibu-ibu dulu, mohon maaf ya. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus itu lagunya. Iya toh? Pulang suaminya capek, dia sambut lagunya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu ibu-ibu dulu. Masuk rumahnya berantakan kamarnya, mau marah suaminya nyanyi lagi. Istrinya nyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu lagu-lagu dulu, ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Ayo. Pulang suaminya capek-capek, apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambung anaknya yang masih gadis. Pulang-pulangku berbadan dua. Mana Anda rusak? Lagunya aja sudah rusak. Ya, coba ibu, lagunya lebih. Ini Agustusan. Jaga istri-istri bapak, Pak. Sebentar lagi Agustusan. Biasanya ibu-ibu ada lomba senam, lomba olahraga. Apa ibu-ibu dilarang olahraga? Olahraga ibu supaya sehat, suamimu tahan di tempat tidur. Olahraga silakan, tapi jangan campur sama laki-laki. Ini 17-an. Apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, kiri. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Itulah ibu-ibu dibodoh-bodohi. Coba bayangkan. Ini di kantor, mudah-mudahan tidak ada di kantor pemerintah. Perempuan di depan, pakai jilbab tapi jilbab sempit. Laki-laki di belakang, suaminya orang. Apa senamnya? Ibu-ibu senamnya. 1, 2. Bapak-bapak suaminya orang di belakang. 3. Nggak tahu, saya sirusin ibu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, pendidik anak. Pertama, didik anak kita melalui akidah. Bagaimana akidah itu? Perkenalkan dengan lagu-lagu. Anak-anak usia kecil itu, usia TK itu senang lagu. Coba lihat anak-anak kalau dikasih lagu, cepat sekali menghafal. Maka ibu-ibu perkenalkan lagu-lagu tauhid, perkenalkan lagu-lagu akhlak. Pada zaman dahulu, saya waktu kecil, saya bisa tahu sejarah Nabi melalui lagunya ibu saya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Sambil cuci piring itu. Saya tanya, kenapa mak zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya lagi, siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Palembang atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Wagub atau Satpol PP? Polisi setengah. Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dari lagu. Makanya saya tidak setuju juga ini ada ustaz sekarang penceramah, semua dianggap sesat. Lagu sesat. Bara Sanji pun dianggap sesat. Oh saya bangga ini Pak, senang saya Pak. Bapak tahu enggak itu Bara Sanji? Bara Sanji ini menceritakan sejarah hidupnya Nabi. Coba kalau saya di tanah kelahiran saya dari tanah Bugis, dibaca Arabnya, dibaca juga bahasa Bugisnya.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina mato tepingi waju-wajunna alaina mato pandre. Artinya Muhammad itu dia yang tempel baju-bajunya kalau robek, dia bersihkan tempat tidurnya, dia sediakan sarapannya supaya suami tahu bahwa itulah Rasulullah. Dia sediakan sendiri sarapannya. Bantu itu istri. Jangan mentang-mentang camat semua istrinya yang kerja. Nggak mau lagi kerja. Saya nggak boleh cuci piring, saya camat. Kenapa kalau kau camat? Kau jadi camat karena kau disuka sama bupati. Biar bupati suka kau, kalau istrinya bupati tidak suka kamu, tidak jadi camat kau. Nah, itu jangan ada sombong. Itu Rasulullah. Maka bagus tadi, dari kecil awal kita sampaikan barasanji sejarah hidupnya Rasulullah, dengan harapan tentunya anak kita besar bisa punya pribadi seperti Rasulullah Muhammad SAW. Maka adik-adik nih yang baru belajar agama, jangan terlalu gampang mengkafirkan orang. Banyak kan anak-anak sekarang baru 6 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Semua salah. Barasanji bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama selesai sholat bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Alasannya aja tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau pergi haji jangan kau pakai pesawat. Kenapa? Nabi dari Madinah ke Mekah tidak pakai pesawat tapi pakai onta. Pakailah kau onta dari Palembang. 17 tahun kau tidak sampai, bos. Nah, ini ada begini. Bahkan saya, Pak Wagub, saya dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat? Cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah ngamuk istri saya. Pas kotor-kotor bantal. Ini anak-anak kita sekarang. Hijrah itu adik-adik, kalau ada di luar ya, hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar pakai celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar pakai kata-kata Arab. Afwan. Jazakallah, kaifahaluk, ya akhi, ya akha. Nggak usah, biar kau begitu. Kalau kau sombong, kau bukan hijrah. Ngapain kau bilang celanamu? Kalau kau mau cintai Rasulullah, nggak usahlah pakai afwan. Kita orang Indonesia, cukup pakai maafkan saya, tapi kau rajin sholat duha, itu lebih Allah senang. Kau tidak pakai kata-kata akhi, tapi kau rajin puasa Senin Kamis, itu lebih cinta kepada Rasul. Ini pakai kata-kataan, tapi selalu mengkafirkan orang. Nah, itu Allah tidak senang. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Nih rumah yang mewah ini. Subhanallah. Dihitung jari rumah yang mewah seperti ini. Ya. Mobil bagus, harta banyak. Tapi begitu ibu meninggal, apa ini rumah kita bawa ke kubur? Ibu-ibu meninggal, siapa yang doakan? Kalau ibu meninggal, siapa doakan? Suami. Baru 3 bulan dia kawin lagi. Ayo, ada kawan saya pergi tanah suci, Pak. Meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Wih, hebat betul. Jarang-jarang laki-laki bengkak matanya kalau istrinya meninggal. Menangis, Ustadz, rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan usaha saya. Istri saya ini yang paling berharga mengurus bisnis saya. Rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Wah, sabar Pak, sabar Pak. Baru beberapa bulan, saya pergi jogging. Ketemu saya di tempat jogging, ada perempuan ikut muda, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Baru 4 bulan lupa sama istri. Ayo Bu, siapa yang doakan ibu kalau sudah wafat? Anak. Bapak-bapak, siapa yang doakan kalau bapak meninggal? Siapa? Istri, diambil orang kalau dia masih muda. Kecuali dia sudah janda tua. Tidak ada yang mau ambil. Ya. Kalau masih muda pasti. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Alangkah bahagianya ketika usia senja, anak kita gantian. Kita tabung. Tahun depan kita umrohkan bareng-bareng orang tua kita. Itu anak yang soleh. Berapa banyak orang yang saya lihat dimuliakan di kantor, dicium tangannya sama pegawainya, dibukakan pintu mobilnya ketika dia turun. Semua orang panggil dia dengan penuh kehormatan. Sampai di rumahnya mau dilempar sama anaknya masih SD. Ini orang miskin, orang seperti ini. Orang kaya, bukan yang banyak rumahnya. Sekedar banyak rumah, bukan. Orang yang kaya punya anak soleh dan soleha. Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya keselamatan di dunia. Apa yang disebut keselamatan di dunia? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, keselamatan di dunia satu di antaranya adalah punya anak yang taat. Alangkah bahagianya kita kalau diperintah anak kita, nak, kau pulang jam 5 ya, belum jam 5 sudah ada di rumah. Alangkah celakanya orang tua, anaknya sudah jam 10 malam belum ada di rumah. Ditelepon di reject, ditelepon dimatikan. Jam berapa dia pulang? Jam 3 subuh, lompat pagar, gadis. Orang tua paling miskin itu. Orang tua yang kaya punya anak
bapaknya pergi dagang, bapaknya pergi usaha, bapaknya pergi kerja, ditelepon sama anaknya, "Pak, saya bangga bapak punya banyak bisnis, tapi saya malu kalau bapak tidak sholat. Sudah duhur pak, saatnya bapak cari masjid." Kaya sudah bapak itu. Pergi ibunya ditelepon sama anak gadisnya, "Mak, lagi di mana?" "Saya lagi arisan nak." "Ah, jilbab mana mak? Bagus nak, jangan sampai jilbab seperti ABG." Kaya sudah itu ibu seperti itu. Tapi berapa banyak kita lihat hormat sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Mau lihat? Mau saya kasih bukti bahwa anak-anak sekarang lebih sopan sama bapaknya lebih sopan dari cowoknya daripada bapaknya. Hah? Bu ibu, mau saya kasih contoh. Nanti pulang periksa handphonenya anaknya, siapa gambar di wallpapernya. Coba. Saya lagi ngajar di Unhas ujian. Jangan kau pegang HP-mu, nanti kau kerja sama di handphone. Simpan HP-mu di sudut kanan meja. Saya jalan lah. Begitu saya lihat, ada handphone, cakep betul cowoknya. Saya lihat ceweknya jelek. Saya tidak seimbangin, cakep betul cowoknya. Lalu saya tanya, "Dek, cakep betul cowokmu." "Wah, Ustadz tidak gaul, bukan cowokku itu." "Siapa ini?" "Lee Min Ho." "Siapa Lee Min Ho?" Artis Korea." Saya bilang, "Dia kenal kau, Dek?" "Tidak." "Pernah kau dikirimi pulsa?" "Tidak." "Pernah kau di miss call?" "Tidak." "Bodoh." Seperti itu. Bapakmu dong. Bapakmu yang biayai kamu. Bapakmu antar jemput kau sekolah. Bapakmu yang kasih kau kamar. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Ganti itu. Fotonya bapakmu kau simpan situ. Tunggu dulu Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya di HP-nya. Sudah terhapus Ustaz. Inilah nasib kita Pak. Kasihan kita cari nafkah anak kita lebih sopan sama cowoknya daripada kita. Dipanggil sama mamanya tidak pernah menjawab. "Nah, jemput saya nak, bapakmu tidak bisa jemput saya." Apa jawaban anak kita yang tinggi sekolahnya? "Capek mak, kita baru pulang kerja." Giliran ceweknya, calon istrinya yang telepon, "Bang, telepon saya." "Tunggu Dinda, 10 menit saya datang." Itu ku coba lihat. Miskin kita kalau punya anak seperti itu. Ya, itu model anak durhaka yang masih sekolah. Bagaimana model punya suami? Lain lagi modelnya Pak. Kurang ajar sama mertuanya, kurang ajar sama bapaknya. Datang mertuanya baru 1 jam langsung ditanya, "Kapan pulang Pak?" Baru duduk bapaknya, suaminya datang. Ngancam suaminya. Baru keluar dia telepon, "Di mana kau?" Suaminya dijadikan tahanan kota, wajib lapor 24 jam. "Di mana kau?" "Di kantor." "Bohong, tolong video call." Coba, ada sini suami takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istrinya. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ngamuk dia Ustaz. Biar aja kalau dia ngamuk. Dia pecahkan piring. Sudah. Kalau dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bu, mau enggak masuk surga? Mau? Taat sama suami. Biar ibu jidatnya sholat, Senin Kamis dia puasa, tadarus tiap hari 1 juz, tiap malam dia tahajud, tapi kurang ajar sama mertua dan suaminya. Demi Allah kata Nabi, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Ya marah-marah bu. Siapa kau suruh panggil saya? Ayo. Ya maka. Ustadz suamiku selingkuh, tidak ada urusan. Ustadz suamiku pemabuk, itu enaknya jadi perempuan Islam, tidak menanggung dosa suami. Beda kami suami-suami, meskipun kami penghafal Quran, ketua majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, meskipun suaminya ketua majelis ulama. Kata Allah, ku ampusakum wa ahlikum narani. Bapak masuk kota mani neraka itu istrimu. Itu ditanggung ibu. Beda kalau perempuan, ya, suaminya tukang mabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya bahkan tukang koruptor, tukang tipu, tapi istrinya baik agamanya. Bu, nih ada 7 pintu surga, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih mana kau mau masuk surga di situ. Mau jannatul firdaus silakan, mau jannatul naim silakan. Tidak ada urusan dengan suamimu. Tuh enaknya jadi perempuan Islam. Makanya jangan suka ngomel-ngomel. Bu. Ya, jelas. Bu ya, jelas. Kira gampang jadi suami. Kita di luar setengah mati cari proyek, dimaki-maki kontraktor, dimaki-maki sama gubernur, dimaki-maki sama kepala dinas. Untuk apa? Supaya kita dapat proyek, supaya istri bisa pakai mobil, supaya istri punya tidak rusak itu kulitmu ke jalan.
dilindungi kau dengan kasih AC rumahmu, dikasih kau berlian supaya saudaramu hargai kamu. Itulah kerjanya laki-laki. Maka hargai suami. Cuma kita juga, bapak-bapak, jangan hianati istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hei, Pak. Pak, masih ingat? Waktu kita menikah, Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqah Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena gubernur, bukan karena wagub, bukan karena kapolda, bukan karena presiden, tapi siapa yang kita jadikan gadai? Siapa? Allah. Allah yang kita gadaikan untuk menghalalkan anak gadisnya orang. Lalu kita hianati, pantas 30 tahun kau cari nafkah tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau hianati istrimu. Ada orang 30 tahun cari kerja, tidak bisa hidupnya baik. Kenapa? Kau tipu istrimu. Wanita yang paling setia mendampingimu. Siang malam, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, datang merantau ke Palembang untuk ikut sama suaminya. Ternyata sampai di Palembang dihina dan dimaki-maki sama suaminya. Pantas hidupmu susah. Kenapa kau tidak menghargai orang yang setia mendampingimu? Bapak-bapak tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Ini pertanyaan paling tidak senang ibu-ibu. 11 istri Nabi, Bu. 11. 11, Pak. Meskipun kita cuma punya kuota 4 giga. Ibu, dalam rumah tangga itu kan ada 4 tipe, Bu. 4 rumah tangga itu dalam Quran ada 4 macam. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Ya, ini Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Ini Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu kira-kira pilih mana, rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ibu tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Tidak usah Ustaz, langsung dah bilang ibu-ibu di depan saya. Tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Rasulullah itu 11 istri beliau. Tapi dari 11 istri beliau, tidak ada pun satu istri beliau mengatakan, saya nyesal nikah sama kaum Muhammad. Rugi saya nikah sama kaum Muhammad. Semua senang. 11. Kita 1 istri menderita lahir batin. Coba, mau tahu sifatnya Rasulullah? Pak Nova. Rasulullah itu mandi junub sama istrinya. Kira-kira Bapak mandi junub berapa kali 1 bulan? Coba. Saya waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya. Saya peluk dari belakang. Angkat ketek saya. Dia lagi waktu pengantin baru. Sudah ada anaknya. Dia bilang, Ustaz mandi junub lagi sama-sama. Dia geli. Itu Rasulullah, Pak. Coba. Yang kedua sifat Rasulullah. Itu Rasulullah kalau minum. Itu minum seteguk. Dia kasih lagi istrinya. Coba. Seteguk. Dia minum kasih lagi istrinya. Hebatnya. Bekas bibirnya istrinya dia minum Rasulullah. Misal Aisyah dia teguk di sini, maka dia minum di sini. Bekas bibir gelasnya itu, di gelasnya bekas bibirnya Aisyah dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Bapak kalau minum bekas bibirnya istri? Busuk betul mulutmu. Subhanallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar beliau sangat dicintai oleh istri-istrinya. Nah, ibu-ibu, tuan-tuan yang saya hormati. Berikutnya saya perlu jelaskan ini akikah. Gunting rambut. Itu sunnah. Ya. Ketika cucu dan anak-anak Rasulullah lahir, itu bagaimana cara Rasulullah? Dia cukur gundul rambutnya. Cukur gundul. Setelah itu rambut yang gundul sudah dicukur itu ditimbang. Ditimbang, lalu beratnya itu dinilaikan emas. Tadi ini Ananda ini saya lihat Muhammad Edsel ini kan rambutnya masih tipis. Itu kalau dicukur kira-kira tidak sampai 1 gram. Nah, kalau dia anaknya lahir kribo, banyak rambutnya, dicukur, timbang, 2 gram. 2 gram itu dinilaikan dengan emas. Kalau emas 2 gram berapa? Anggaplah 1,5 juta. 1,5 juta itulah yang disedekahkan kepada fakir miskin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, kekayaan kita adalah anak yang soleh dan soleha. Saya banyak melihat ketika meninggal, luar biasa. Bunga kembang belasungkawa, koran TV mengumumkan. Tapi beberapa bulan kemudian tertulis depan rumahnya,
rumah ini mau dijual. Kenapa? Anak-anaknya bertengkar gara-gara warisan. Nah, ini orang tua miskin ini. Tapi berapa banyak juga orang tua saya lihat anaknya. Seperti saya 14 bersaudara Pak. Saya anak ke-13. Ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia. Tapi Alhamdulillah tiap bulan dapat gaji 14 juta satu bulan. Dari mana? Dari anak-anaknya. Satu anak 1 juta. Dia bilang ibu saya, seandainya saya tahu begini, saya tambah lagi anakku. Maka bapak ibu-ibu buat banyak-banyak anak. Ya, doakan supaya anak yang soleh dan soleha. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Nova yang seingat saya, belum lahir anak beliau sudah menghubungi saya. Makanya saya kemarin masih ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu saya diminta ceramah di Sabah. Wali kotanya Sabah, dan ternyata keturunan orang Bugis, minta saya hadir hari ini di Tawau untuk ceramah tabligh akbar. Tapi saya bilang, saya ingat Pak Nova masih 4 bulan yang lalu itu dia minta. Tidak enak saya tinggalkan ini acara. Ya, Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ada faedah di antara kita. Dan yang penting kita doakan Ananda yang baru diakikah hari ini mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah SWT, kemudian menjadi anak yang soleh, yang kemudian menjadi kebanggaan buat orang tuanya, yang tidak henti-hentinya memperjuangkan kebenaran, sehingga nanti di akhirat kita berkumpul bersama Rasulullah meminum air di telaga Al-Kautsar. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk bayi baru diakikah hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil Muhammad Edsel Gantira Al-Ahsa Pahlevi bin Haji Nova Pahlevi. Al-Fatihah.